Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang cukup fenomenal yaitu Goto atau Gojek dan Tokopedia. Sebagai informasi, Goto listing pada tahun 2022, tepatnya di tanggal 11 April, dan harga perdana dari saham Goto sendiri adalah Rp338. Kemudian untuk target IPO sendiri, Goto menargetkan dana yang dapat dihimpun minimal 15,2 triliun dan maksimalnya 17,99 triliun. Namun ternyata, dana yang didapatkan oleh Goto sendiri dari hasil IPO atau Initial Public Offering sebesar 13,73 triliun. Masih kurang dari minimal target yang diharapkan ya teman-teman. Lalu, apakah dana hasil dari IPO tahun 2022 oleh perusahaan sudah digunakan semuanya? Kita akan cek ya teman-teman. Ternyata sisa dana dari IPO di tahun 2024 itu masih sisa 3,12 triliun teman-teman. Goto sendiri per 31 Desember 2023 telah menggunakan dana sebesar 10,45 triliun. Artinya, sisa dana IPO yang belum digunakan adalah sebesar 3,12 triliun, teman-teman. Dan di pertengahan tahun ini, 2024, Center Kabar menyatakan bahwa para pendiri Goto pelan-pelan mulai meninggalkan perusahaannya. Andre Solistio yang menjabat sebagai komisaris sekaligus salah satu pendiri dari Gojek sejak awal, akan meminta persetujuan untuk mundur dari jabatannya. Kemudian ada William Tanuwijaya yang menjadi salah satu pendiri dari Tokopedia, sekaligus komisaris di Goto juga akan habis masa jabatannya. Selain itu, ada Melissa Siska Juminto yang menjabat sebagai direktur juga akan berakhir masa jabatannya berbarengan dengan William Tanuwijaya. Sementara, Kevin Alwi dan Nadiem Makarim sudah keluar dari Goto sebelum tahun 2024. Lalu, setelah ditinggal oleh para pendiri perusahaan, langkah apa saja yang akan diambil Goto untuk berbenah di tahun 2024? Nah, berikut upaya dari Goto untuk berbenah di tahun 2024. Setelah melepas mayoritas saham di bisnis e-commerce-nya, yaitu di Tokopedia kepada TikTok Januari lalu, Goto terus melakukan upaya agar beban usahanya semakin berkurang, teman-teman. Nah, tujuannya agar perusahaan bisa mencapai untung lebih cepat di tengah kian ketatnya persaingan bisnis. Dan perusahaan baru saja menyepakati perjanjian jual beli bersyarat mengenai pelepasan Goto Logistik, unit bisnis pengiriman pendukung dari Tokopedia. Alasan perusahaan melepas 75% saham Tokopedia kepada ByteDance selaku induk dari TikTok merupakan sebuah pilihan yang harus diambil agar perusahaan terus bisa bertahan. Dalam transaksi akuisisi ini, ByteDance menggelontorkan dana 23,38 triliun untuk menjadi pengendali dari Tokopedia. Dan setelah melepas bisnis Goto Logistik atau GTL, manajemen Goto sudah memastikan bahwa hal tersebut tidak akan berdampak kepada GoSend, yang menjadi salah satu layanan pengiriman yang saat ini tersedia melalui aplikasi Gojek, yang menjadi segmen bisnis on-demand service dari Goto Group sendiri. Sementara, untuk tahun ini, Goto akan fokus pada strategi pertumbuhan dengan memperluas basis pengguna, kemudian memperdalam wallet share penggunaan ekosistem, dan menurunkan beban operasional, serta memperkuat kemitraan strategis. Kemitraan ini salah satunya dengan TikTok tadi, dan juga dengan layanan perbankan, yaitu dari Bank Jago, teman-teman. Kemudian setelah ditinggal oleh beberapa pendiri perusahaan, Goto akan melakukan perombakan jajaran pengurus pada RUPS di bulan Juni mendatang. Beberapa analis pasar modal memperkirakan prospek saham perusahaan akan lebih cerah ke depannya karena fokus dari bisnis Goto sendiri akan lebih mengarah pada on-demand service atau ODS dan juga financial technology serta potensi pertumbuhan dari hasil dikonsolidasi Tokopedia. Setelah divestasi Tokopedia ke TikTok, segmen utama Goto tersisa menjadi bisnis on-demand service atau ODS dan financial technology atau vintage. Namun, bukan berarti segmen e-commerce tidak lagi memberikan kontribusi, teman-teman. Pada kuartal 1 2024 sendiri, Goto mencatatkan service fee e-commerce sebesar 110 miliar, di mana kuartal tahun sebelumnya itu tidak ada. Nah,
Munculnya post tersebut merupakan dampak dari salah satu klausul divestasi Tokopedia ke TikTok yang akan memberikan service fee senilai 0,4% dari Gross Transaction Value atau GTV yang akan dibayarkan setiap kuartalnya. Service fee yang diterima oleh GoTo ini di kuartal 1 2024 tentunya tergolong cukup besar ya, mengingat perseroan baru saja resmi menyelesaikan transaksi di akhir Januari 2024 yang berarti dikonsolidasi baru berjalan 2 bulan secara resmi. Kemudian, GoTo juga mencatatkan penurunan kerugian bersih yang signifikan pada kuartal pertama dan kenaikan pendapatan sejalan dengan strategi pertumbuhan pada ekspansi pengguna, penggunaan beban operasional, dan penguatan kemitraan dengan TikTok dan juga Bank Jago. Oke, kita akan coba lihat. Ini terlihat ya teman-teman. Di kuartal 1 2024, dari bulan Januari hingga Maret, perusahaan GoTo sudah membukukan kenaikan pendapatan bersih sekitar 22% menjadi 4,08 triliun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 3,33 triliun, teman-teman. Lalu bagaimana kalau kita lihat GoTo dari analisis teknikal, teman-teman? Oke, teman-teman, kalau kita lihat secara grafik, saat ini posisi GoTo sedang sideways ya, dengan rentang pergerakan harga di area 63 hingga resisten 76. Selama GoTo masih bisa bergerak di atas area MA20-nya, ini masih ada potensi untuk GoTo melanjutkan kenaikan ke resistennya di area 76. Yang jangka pendek, teman-teman bisa waspadai area 63 ini ya, teman-teman. Nah, misalnya teman-teman mau spekulasi buy ketika menyentuh area MA20-nya di sini di area 66 dengan target keuntungan di area 76, teman-teman bisa mengambil titik stop loss di area 63 ini. Atau opsi kedua, teman-teman mau mengambil ketika saham GoTo ini konfirmasi breakout dari area resisten 76-nya, GoTo berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ke resisten berikutnya di area 92 ini, teman-teman. Kalau teman-teman mau coba wait and see dulu, menunggu konfirmasi breakout untuk masuk ke dalam GoTo juga boleh. Teman-teman bisa memasang target kenaikan hingga 92 di resisten yang keduanya ini. Kalau teman-teman mau mencoba memanfaatkan momentumnya, silakan. Tapi jangan lupa teman-teman harus buat trading plan-nya. Ingat ini disclaimer all, setiap keputusan penjualan dan juga pembelian itu ada di tangan teman-teman sendiri. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil tadi adalah walaupun GoTo ditinggal oleh para pendiri-pendiri awal dari perusahaan GoTo sendiri, namun perseroan tetap yakin bahwa GoTo akan terus berkembang gitu ya teman-teman, karena GoTo sendiri sudah menyiapkan beberapa rencana-rencana yang kedepannya bertujuan untuk bisa membuat GoTo ini mendapatkan profitabilitas dan bisa bersaing dengan para pesaingnya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman sehat selalu.